setiap informasi. Jadi bukan berarti persoalan kasus curas itu 365 itu ditangani di Dompu. Tapi kalau boleh saya tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, apakah bapak juga tidak menyadari bahwa ada ungkapan-ungkapan akan menghakimi orang itu? Betul atau betul, silakan bapak jawab dan tidak perlu bapak sampaikan ke saya. Tanggung jawab negara mengamankan siapapun, bahkan seorang tersangka pun harus diamankan. Saya sudah mendapat laporan dari awal penanganan, anggota kami sudah menangkap orang itu. Tapi yang saya lihat laporan bahwa bapak-bapak pada datang ke Polsek Matraman, memaksakan untuk menghadirkan. Kemudian kedua, jawaban dari Pak Rizal. Jadi begini, penanganan kasus itu tetap di Polres Bima. Kalau sekarang di Dompu, karena tanggung jawab negara mengamankan dia. Ya, kemudian kedua, pertanyaan dari Bapak Rizal. Pada prinsipnya, kita tidak perlu debat kusir. Makanya kembali, tolong berpikir dengan hati yang jeli. Sekarang pertanyaannya, kalau boleh saya bertanya kepada masyarakat, kecuali korban, kecuali keluarga korban, apakah bentuk solidaritas itu harus dengan cara menutup jalan? Itu pertanyaannya. Akhirnya merugikan yang lainnya. Bapak mungkin tidak dengar masyarakat yang di sana yang mobilnya terparkir panjang. Mereka bertanya, Pak ada apa? Kenapa kok kami harus berhenti? Kemudian ketiga, saya perintahkan Kapolsek Bolu untuk negosiasi. Kenapa? Karena masyarakat mengendaki untuk bisa segera lewat. Tolong masyarakat ini jangan hanya berpikir masyarakat cabang Bolu, ada juga masyarakat lain. Negosiasi sudah kami sampaikan, tolong. Oke deh, kalau persoalan masalah ada, dia semua kan debat kusir. Tapi kembali, benang merahnya adalah, tolong kalau ada persoalan, jangan melampiaskan yang akhirnya merugikan orang lain. Ini yang saya berharap. Mohon maaf, 2 kejadian Bima, ya. Saya udah ditelepon teman-teman saya di Jakarta, bukan polisi, bukan tentara, tapi para pengusaha yang pengen berinvestasi di sini. Mereka mengurungkan investasi. Kenapa? Karena mereka bertanya, oh ternyata masih ada tutup-tutup lagi di Polres. Saya bilang enggak, ini masyarakat kami hanya menyampaikan aspirasi. Dan saya yakin besok saya ditelepon teman-teman saya. Kami di Polres Bima itu, ya, jujur aja Pak, saya tidak pernah berpikir hanya untuk berpikir penegakan hukum. Kalau bicara konsistensi, kasus curanmor itu yang kita tangkap 4 orang dengan belasan motor sudah kita amankan. Kalau Bapak katakan kami tidak melakukan proses penegakan hukum dengan tegas, kami tidak pernah zero tolerance terhadap pelanggaran hukum. Bahkan anggota kami pun kami masukkan ke penjara. Bapak mungkin tahu Lubis itu saya masukkan penjara. Hal apa lagi? Memang semua itu harus dikoreksi. Tapi koreksi yang konstruktif, mari sama-sama. Kalau berbicara persoalan curanmor, saya katakan begini. Saya sudah ditanya teman-teman media, wartawan itu tanya sama saya, Pak kenapa kok marak curanmor? Bapak mau tahu? Saya bisa menyimpulkan setiap malam kami melakukan sweeping kendaraan. Masyarakat kita banyak pakai kendaraan tidak pakai surat-surat. Kenapa bisa begitu? Silahkan tanya kepada masyarakat. Ada persoalan di sini, gap. Masyarakat tidak paham. Kalau saya mau menegakkan aturan, banyak masyarakat saya yang harus masuk penjara. Kenapa? Karena menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini persoalannya. Makanya saya selalu katakan, kalau teori ekonomi ada supply, ada demand. Dan rata-rata selama ini diasumsikan motor itu dibawa ke NTT, ternyata tidak. Terakhir kami ungkap, namanya jaringan setan merah, sementara baru dikembangkan terus. Ya ini mohon maaf, kami tidak pernah, teman-teman media selalu mengekspos itu. Kalau saudara-saudara tidak tahu ya, mungkin saya beritahu sekarang. Kemudian yang berikutnya, begini Pak.
Saya memahami, karena kita ini saling bersaudara. Masyarakat saya ini kan bersaudara. Tapi tolong, saya selalu katakan bahkan kepada Umi Dinda, masyarakat kita ini dari sisi antropologi budaya masyarakat itu orang yang sangat penurut. Tidak ada orang Bima kalau saya ajak ngomong nggak bilang iota. Saya orang Jawa Pak, tapi saya mempelajari betul budaya orang Bima. Saya buktikan, saya lebaran tahun lalu saya datang ke kepala desa. Mereka kebetulan pas panen, saya pulang bawa oleh-oleh Pak. Pertanyaannya, mayoritas masyarakat kita ini masyarakat yang tunduk, turut. Cuma tolong kita yang diberikan keleluasaan ilmu, punya kesempatan untuk menimba ilmu, pulang berikan ilmu yang amalia. Ini yang saya pengen. Sebetulnya saya pengen perjuangan saya. Kenapa kok akhirnya saya sering datang ke desa-desa? Saya belusukan dengan teman-teman LSM. Tidak lain tidak bukan karena saya punya kepedulian terhadap orang Bima. Ya ini mohon maaf, saya tidak mau menjual diri terlalu banyak lah. Saya lebih baik nggak usah banyak omong, tapi saya bekerja. Kalau berbicara masalah tadi disampaikan bahwa ada anggota saya salah, oke. Saya akan tindak kalau memang betul-betul salah. Tapi kalau Bapak mau ingat, ya kami juga tidak mau serta-merta menegakkan aturan. Tapi melihat sisi-sisi lain. Hanya persoalannya tolong saling mengerti. Saya berpikir malah jadi kasihan keluarga korban yang tidak tahu menahu akhirnya terseret-seret. Orang menganalogikan beritanya adalah persoalan awalnya masalah jambret, tapi terjadi penutupan jalan. Sekarang pertanyaannya apa sih juga kepentingan kita yang lain? Kenapa nggak datang ke Polres saja? Pak Kapolres saya minta ditindak tegas itu. Kenapa nggak seperti itu? Kemudian berikutnya, penegakan hukum itu tujuannya ada 3 Pak. 1 rasa keadilan, 2 kepastian hukum, 3 akutabilitas. Saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian ya, mohon maaf. Kalau bicara rasa keadilan, itu bukan kewenangan kami. Kenapa? Yang memutus salah dan tidak bukan kami, tapi pengadilan. Tapi kalau bicara kepastian hukum kami, silakan Bapak koreksi, silakan Bapak cek, ada enggak persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan secara hukum selama kepemimpinan saya. Bahkan Pak Dikon minta tolong, saya bilang mohon maaf Pak Dikon, saya pengen amanah Pak, saya udah nahan orang, kalau udah nahan orang itu saya punya tanggung jawab hukum Pak, ada konsekuensi profesi, saya akan ditanya Polda, ada tunggakan perkara sama jaksa. Jadi mohon maaf, kalaupun saya membantu masyarakat saya, silakan kata damai itu saya akan lampirkan ke berkas untuk jadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan. Itu yang benar. Dan itu saya lakukan Pak. Ya kalau itu dikatakan saya tidak konsisten untuk pengen membangun Bima, ya mohon maaf. Saya ikhlas kok Pak. Gimanapun semua tanggung jawab ada di saya. Dan saya udah lapor Kapolda, saya yang tanggung jawab. Kalau saya harus diberhentikan dari Kapolres, malam ini juga saya berangkat. Saya bukan tipe pemimpin yang hanya berani teriak-teriak di depan terus lari di belakang. Ya. Saya kira tidak perlu panjang lebar, karena tetap alasan apapun menutup jalan salah. Ya. Mari kita pikirkan itu dengan dingin. Kalau bicara proses penegakan hukum, silakan Bapak kawal. Sejengkal pun tidak akan pernah saya mundur kalau bicara masalah penegakan hukum. Ya. Tapi kembali, kalau Bapak minta rasa keadilan, bukan kami yang memberikan rasa keadilan. Pengadilan. Gitu ya. Kemudian kaitannya dengan pos. Talabiu minta pos, Bapak minta pos, Rora minta pos, semuanya minta pos. Pak, saya beritahu, kendala kita di Bima ini adalah jumlah personel kita terbatas, Pak. Saya sebetulnya pengen menggandeng sesama masyarakat saya. Ayo kita ciptakan stabilitas ini sama-sama. Bukan buat polisi, Pak, tapi buat masyarakat sendiri. Buat bapak-bapak dewan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan. Sudah 2 kejadian pasca 2 hajat besar. 1 pilkada insya Allah alhamdulillah aman. Pilkades alhamdulillah aman. Kemarin Talabiu, saya menyesalkan. Cuma saya masih mengambil di jalan diskresi. Tidak melulu harus penegakan hukum. Kenapa? Ada alternatif jalan yang bisa saya alihkan. Tapi kalau poros seperti ini, mau bagaimana?
Berita ini bukan hanya berita lokal, Pak. Sebentar lagi saya diwawancara itu berita nasional. Saya udah minta sama saya. Ayo, sama-sama kita bangun. Cabang Bolo itu mana yang nggak terkenal tukang tutup jalan? Dikit-dikit tutup jalan, dikit-dikit tutup jalan. Apa sih untungnya? Semua bisa dikomunikasikan kok. Kenapa harus memaksakan kehendak? Sama seperti kejadian Talabiu. Saya sudah memfasilitasi, kalau mau ayo ketemu. Bu Bupati juga bilang, Pak Kapolres kalau berkenan mereka bisa. Kenapa? Karena Bu Bupati sedang selesai melantik kepala desa. Tapi yang saya temukan adalah sukanya memaksakan kehendak. Harus ke sini. Memang kami di pelayan. Tapi yang dilayani nggak cuma satu orang, banyak orang. Tolong kita semua saling mengerti. Sampai akhirnya saya bilang, Umi, kalau Umi nggak datang itu nggak dibuka. Akhirnya kalau gitu saya ke sana Pak Kapolres, ya sudah saya temenin. Sekarang ketemu selesai masalahnya kok. Tanda tangan selesai, bubar. Kenapa harus nutup jalan? Itu yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Ayo kita yang diberikan kesempatan ilmu lebih ini dibanding masyarakat kita yang lain. Berikan ilmu yang amalia, berikan ilmu yang baik-baik kepada masyarakat kita. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat Bima. Maaf kata ya Pak, saya selalu bilang sama anggota-anggota saya. Itu anggota saya itu saya tilang itu yang nggak pakai helm. Silakan Bapak tanya itu anggota saya. Saya cuma bilang satu, siapa yang mau membangun Bima ini kalau bukan kalian yang orang-orang Bima? Itulah. Saya kalau